Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam sapaan teduh hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya tetap menyertai kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu, Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati hari yang baru, hari yang baik, hari yang penuh sukacita bagi kami. Kami sudah mempersiapkan ladang hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami, mengajar kami untuk mengerti akan firman-Mu, dan mampukan kami dalam melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan kami yang akan kami jalani. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu seperti yang Kau kehendaki. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pagi ini terambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata demikian. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pagi ini. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pagi ini merupakan penegasan dari Rasul Paulus bagi para gembala sidang dan para pemimpin rohani jemaat Korintus sehubungan dengan pergumulan yang terjadi di tengah-tengah jemaat pada waktu itu. Satu persoalan besar dari jemaat Korintus pada waktu itu adalah mereka berusaha untuk mendapatkan dan mengalami berkat Allah. Akan tetapi di sisi lain, mereka menolak untuk memisahkan dirinya dari cara-cara dunia yang jahat. Para gembala sidang dan pemimpin rohani jemaat pada waktu itu mengizinkan orang-orang yang mengaku diselamatkan bergabung dengan jemaat tanpa meninggalkan status mereka melalui perbuatan jahat mereka. Jemaat Korintus sedang membiarkan hal-hal yang boleh dikatakan sangat mengancam kehidupan jemaat. Contohnya, mereka membiarkan perpecahan yang mementingkan diri sendiri. Mereka membiarkan filsafat duniawi terus terjadi dan hidup di tengah-tengah jemaat. Mereka membiarkan iri hati dan pertengkaran hidup di tengah-tengah jemaat. Mereka juga membiarkan kesombongan, mereka membiarkan percabulan, mereka membiarkan perkara-perkara hukum yang sepele, dan mereka juga membiarkan kehadiran dalam pesta pora, penyembahan berhala, dan membiarkan penolakan pengajaran rasul-rasul. Mereka menyalahkan karunia roh dan muterbalikkan berita Injil. Kita tahu bahwa Yesus sendiri mengingatkan bahwa jemaat manapun yang membiarkan kebiasaan dunia yang berdosa atau penyimpangan kebenaran Alkitabiah memasuki persekutuannya akan ditolak oleh Dia dan akan kehilangan tempatnya dalam kerajaan Allah. Roh mengajak gereja semacam itu untuk bertobat dengan tulus, memisahkan diri dari dunia dan menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah.
Alkitab menyatakan bahwa semua anak-anak Tuhan yang sudah menerima tebusannya akan bebas dari hukuman Allah. Sebagaimana tertulis dalam kitab Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Akan tetapi, di masa depan ada penghakiman bagi orang percaya yang akan menilai tingkat kesetiaan mereka kepada Allah dan kepada kasih karunia yang dianugerahkan kepada mereka selama hidup di dunia. Saudara-saudara, dalam ayat 21, Paulus menjelaskan hal kebenaran apa yang seharusnya jemaat Korintus lakukan dalam merespon para pemimpin rohani yang ada di tengah-tengah mereka, bahwa mereka tidak boleh memegahkan para pemimpin rohani mereka karena segala sesuatu adalah milik mereka. Paulus menegaskan bahwa baik Paulus, Apolos maupun Kepas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Para pemimpin rohani disebutkan lebih dahulu dalam daftar di ayat 22 karena memang merekalah yang sedang dibangga-banggakan oleh jemaat Korintus. Dengan memasukkan para pemimpin rohani, Paulus ingin menegaskan bahwa mereka adalah milik jemaat Korintus, bukan milik pemimpin rohani mereka. Maksudnya, jemaat Korintus lebih penting daripada pemimpin rohani mereka. Para pemimpin ada untuk melayani mereka. Para pemimpin disediakan oleh Allah bagi mereka agar mereka dapat menerima keselamatan. Daftar yang kedua termasuk di sini dikatakan bahwa segala sesuatu mereka punya adalah dunia. Ayat 22b. Dunia sejak dulu adalah milik Allah yang dipercayakan kepada manusia. Kegagalan Adam dan Hawa dalam menaati Allah membuat dunia menjadi tidak seindah dulu. Allah lalu masuk ke dalam dunia untuk memulihkannya. Dia yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat bersedia menjadi manusia dan melakukan karya penebusan di atas kayu salib. Allah juga mengontrol semua sejarah dan mengarahkannya untuk merealisasikan rencana penebusannya. Semua ini Allah lakukan untuk kepentingan orang-orang percaya. Kalau dunia ada untuk kepentingan orang percaya, mengapa mereka justru menyerahkan diri pada dunia? Daftar berikutnya adalah hidup dan mati, ayat 22c. Bagi orang Kristen, hidup atau mati sama-sama untuk kepentingan mereka. Mereka diberi hidup di dalam dunia supaya pilihan Allah terhadap mereka sejak dunia belum dijadikan dapat dinyatakan. Ketika mereka mati, maka kematian itu justru akan menjadi jalan menuju kemuliaan yang sudah disiapkan Allah bagi mereka. Yang terakhir, waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Ayat 22d. Dalam tulisan Paulus, kata waktu sekarang itu disebut enistemi. Ini berkaitan dengan situasi dunia yang tidak menyenangkan dan penuh tantangan. Nah, dalam situasi seperti ini, orang percaya tidak perlu khawatir dengan keselamatan mereka. Allah selalu memastikan bahwa semua itu tidak akan menggagalkan keselamatan kita. Sebaliknya, semua penderitaan zaman ini akan mengerjakan kebaikan bagi orang-orang pilihan. Bukan hanya itu, semua itu juga membawa kebaikan pada waktu yang akan datang. Penderitaan sekarang ini mengerjakan kemuliaan yang kekal.
Jika Allah telah menjadikan segala sesuatu untuk kebaikan orang percaya, apalah artinya para pemimpin rohani dalam rencana Allah yang besar itu? Para pemimpin tidak lebih dari sekedar instrumen yang melaluinya jemaat Korintus diselamatkan. Mereka tidak selayaknya dipuja, apalagi sampai menganggap bahwa diri kita adalah milik mereka. Supaya jemaat Korintus tidak terjebak pada kesombongan yang lain, yakni menganggap diri mereka hebat oleh karena memiliki segala sesuatu, Paulus menutup dengan pernyataan bahwa mereka adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah, ayat 23. Ayat ini berguna untuk mengingatkan jemaat bahwa mereka memiliki semuanya karena mereka lebih dahulu dimiliki oleh Kristus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 22-25 dijelaskan bahwa segala sesuatu harus dikembalikan kepada Allah yang memiliki semuanya. Hal ini pasti terjadi dan harus dimulai dengan karya penebusan Kristus. Kristus adalah yang sulung dan semua orang percaya selanjutnya dipersatukan bersama dengan Dia untuk memerintah atas segala sesuatu. Apa pesan firman Tuhan bagi kita yang membaca dan merenungkannya pagi ini? Sesuai tema, kita ini adalah milik Kristus. Karena itu, marilah kita melakukan beberapa hal, yakni 1. Belajar dari kehidupan jemaat Korintus. Kita tidak boleh dan tidak dibenarkan mengkultuskan seorang hamba Tuhan, apalagi membanding-bandingkannya dengan pengkhotbah lainnya yang kurang kita sukai. Bagaimanapun hebatnya dia dalam menyampaikan firman Tuhan dan dalam memberikan pengaruh bagi pendengarnya. Pengkhotbah favoritku si A. Saya sangat kagum dengan cara dia berkhotbah. Sangat berapi-api, begitulah kita katakan. Pengkhotbah yang paling saya senangi yakni si B. Luar biasa kuasa Allah melalui karya penyembuhan yang dia lakukan. Pengkhotbah yang saya idolakan ialah si C. Dia ganteng, cerdas, tegas, dan jelas. Dan banyak lagi penilaian lainnya di mana kita sudah mengkultuskan seseorang. Sebagai milik Kristus, kita hidup untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus menghindari perpecahan dan yang mementingkan diri sendiri, menghindari iri hati dan pertengkaran, menjauhkan diri dari kesombongan, dan merendahkan hati satu dengan yang lain. Jangan biarkan persekutuan kita seperti yang digambarkan dalam ilustrasi berikut ini. Sekelompok hewan banteng sedang asik merumput makanan di padang rumput yang hijau. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh seekor singa yang hendak menerkam salah satu dari mereka. Akhirnya tanpa ada yang memerintah, masing-masing banteng menyusun formasi di mana mereka membuat satu lingkaran. Tetapi melihat formasi itu, si singa sebagai raja hutan tidak kehabisan akal. Dia mulai mencoba menarik perhatian para banteng itu. Dia berkata, pasti yang membuat formasi ini ada di antara kalian sebagai pemimpinnya. Begitulah kata singa. Akhirnya para banteng pun berpikir dan dalam hatinya berkata, sayalah yang menjadi pemimpin untuk mengatur formasi ini. Sampai akhirnya si singa berhasil memporak-porandakan banteng-banteng itu dan dia pun berhasil menerkam salah satu dan menyantapnya. Pesan dari ilustrasi ini ialah milik Kristus tidak boleh dikalahkan oleh setan, iblis jahat untuk memporak-porandakan persekutuan kita sebagai orang percaya. Milik Kristus harus menjadi seorang pemenang. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini.
Tuhan yang menyempurnakannya, supaya kami boleh menjadi pemenang dalam kehidupan kami, dan kami tetap menjaga kuat persekutuan kami dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami mendoakan calon runggun Parindu dan Pos PI Ngabang Seasam. Engkau berkati runggun dan juga calon runggun serta Pos PI, khususnya bagi anak-anak Tuhan, para serayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan dalam rangka memajukan calon runggun dan juga Pos PI Ngabang Seasam. Engkau berkati supaya mereka sungguh-sungguh dapat melayani dengan takut akan Tuhan, dan semakin hari semakin banyak orang-orang yang rindu untuk bergabung dalam persekutuan di tengah-tengah calon runggun Parindu dan Pos PI Ngabang Seasam. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.